salam dan bahagia untuk Salam kita dan semua. bahagia. Bapak, perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kupang, dan saya Martina Yulianti SPD. Saya Shane Yulianti Muda SPD. Saya Yusonia Tukalos SPD. Saya Margarita Kastiana Pak SPD. Dan saya sendiri Norma Yunita dan SPD. Pada kesempatan ini kami akan melakukan wawancara dengan Bapak selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Fatuleu tempat kami bertugas, Bapak Dr. Ambrosius Pan MPD. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar Bapak? Baik. Syukurlah Bapak keadaan hari ini baik. Terima kasih. Dan langsung saja Bapak, kami dari Guru Penggerak Angkatan 10 akan melakukan wawancara bersama Bapak. Siap. Pertanyaan pertama dari saya Bapak, terima kasih dari saya pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, ya. Baik. Antara dilema etika dengan bujukan moral itu beda-beda tipis. Bujukan moral yang pertama itu adalah sebetulnya tidak diperkenankan, tetapi sangat baik untuk dilaksanakan. Sedangkan etika moral itu memiliki rujukan atau pendasarannya adalah berupa tata tertib, atau kalau pada tingkat pemerintah yang lebih tinggi itu adalah regulasi atau undang-undang. Nah, dalam konteks dua hal ini, itu kita mampu harus melihat mana yang harus dilaksanakan dan berdampak baik. Nah, berarti itu adalah moral. Sedangkan yang berkaitan dengan etika itu adalah sesuai aturan yang kita harus laksanakan. Baik Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang mungkin di mana ada dua kepentingan yang mungkin sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik. Yang pertama, bahwa kita mengambil keputusan itu adalah yang pertama, keputusan itu bernuansa benar. Kemudian yang kedua, kebajikan. Nah, kalau sesuatu keputusan hanya kebajikan itu belum cukup, tetapi minimal dia juga harus punya pendasaran, artinya memiliki nilai kebenaran. Karena soal kebajikan dia tidak akan bertahan kalau melawan aturan. Sedangkan aturan bisa dia mengabaikan kebajikan sepanjang itu adalah sesuai dengan koridor aturan. Sehingga dalam pelaksanaannya perlu kita pertimbangkan. Kalau hanya kebajikan saja tapi tidak punya regulasi dan kurang baik, maka tidak bisa dilaksanakan. Maka kita kembali kepada aturan. Tetapi kalau aturan itu dia mengikat, tidak boleh tidak, harus dilaksanakan. Baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak gunakan selama ini? Ya, baik. Prosedur, kalau kita lihat prosedur itu berarti tahapan, ya. Apa yang menjadi dasar kita? Misalnya di sekolah kita ini soal dilema etika tentang berpakaian seragam. Nah, berpakaian seragam itu yang perlu kita lihat itu siapa pelakunya. Kemudian diperhadapkan dengan aturan. Tentunya kita bukan aturan kalau di lingkungan sekolah, tapi itu berupa tata tertib. Kalau dia sudah melanggar tata tertib dengan tahapan sesuai dengan SOP yang ada, standar operasional prosedur, maka ada tingkatan sanksinya. Dia akan melanggar aturan. Tetapi kalau dia dari sisi moral tadi itu adalah baik, misalnya dia menyimpang hanya karena seragamnya tidak bersih atau bagaimana, maka itu ada tahapannya. Tentunya kita tidak bisa menerapkan sanksi hal-hal seperti itu. Hanya berupa teguran, himbauan moral. Baik Bapak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam Bapak mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, baik.
hal yang paling efektif di sekolah ini yang saya terapkan itu adalah lebih banyak kepada moral. Karena moral itu adalah suatu bentuk kerjasama antara orang tua murid kemudian dengan pihak sekolah. Jadi pada prinsipnya nanti itu akan dijalankan secara baik karena dipahami oleh semua orang. Kalau dari sisi aturan, nah kebanyakan orang tua kita tidak memahami aturan dan dia tidak bisa menyelesaikan diri. Bahkan sampai pernah ada peristiwa kita di sini sampai anak itu pindah dari sini hanya karena tidak bisa mampu melaksanakan aturan di sekolah ini. Dan ini dia secara terbuka menyampaikan karena memang sekolah itu lembaga punya tata tertib. Sehingga di dalam pelaksanaannya ini kita harus kaji baik-baik. Kaji juga aturannya, kaji juga moralnya. Nah, kebanyakan yang berlaku itu adalah standar moral, prosedur itu atau kekeluargaan itu harus ada. Kalau kita sudah dekat dengan orang tua, memahami sesuatu yang kita laksanakan di luar aturan, pasti baik dalam pelaksanaan dan membawa perubahan bagi anak itu sendiri. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bapak. Baik Bapak, terima kasih banyak. Luar biasa sekali Bapak pencerahan dari Bapak hari ini. Mungkin yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tahu Bapak dari Bapak, dan Bapak sebagai pemimpin ini bukan dalam jangka waktu yang singkat, perjalanannya cukup panjang sekali Bapak. Dan saya yakin bahwa keputusan-keputusan yang Bapak ambil selama ini tentunya ada tantangan tersendiri. Nah mungkin tantangan-tantangan seperti apa yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema-dilema atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini? Ya, baik. Terima kasih. Yang namanya keputusan itu memang ada yang puas dan ada yang tidak puas. Tetapi kalau kita seperti sosialisasi dengan himbauan moral, cepat atau lambat dia akan terima. Dan ada beberapa hal yang menjadi pengalaman saya itu, kalau saya ambil keputusan, itu kita tahu itu benar, sesuai ada aturannya, punya pendasaran. Tetapi kalau tidak diterima oleh pihak lain, maka tak akan terjadi diskomunikasi. Diskomunikasi itu apa? Maka dia akan tinggalkan kita secara diam-diam. Karena dia sudah merasa bahwa apa yang kita putuskan itu kurang memuaskan dia. Tetapi juga dia tahu bahwa apa yang saya putuskan itu adalah baik, sesuai aturan yang ada. Tetapi tidak membawa nuansa-nuansa kekeluargaan, nuansa persaudaraan, tidak ada. Sehingga dia secara perlahan, dia tinggalkan kita. Misalnya, kita ambil keputusan, anak yang melanggar aturan, kita pindahkan dia. Nah, menurut dia tahu itu memang benar, apa yang diambil oleh kepala sekolah itu sudah benar. Tetapi dari segi perasaan dan komunikasi secara individual dengan saya, pasti ada merasa kurang bagus. Kadang-kadang nanti ketemu sudah tidak baku tegur lagi. Tapi dia tidak menyalahkan saya, Padahal hal urgen yang saya membutuhkan dia membutuhkan saya, pasti komunikasinya tetap ada. Tapi hatinya pasti berkata lain. Terima kasih Bapak. Baik Bapak, terima kasih untuk jawaban-jawaban luar biasa yang Bapak berikan. Pertanyaan selanjutnya dari saya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah ada jadwal ketika Bapak harus langsung menyelesaikan di tempat itu pada saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan dengan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Ya. Kalau soal penjadwal itu sangat tergantung pada jenis persoalannya seperti apa. Karena yang namanya kepala sekolah pasti ada wakil kepala sekolah, terutama yang bagian kesiswaan. Jadi biasanya kalau ada masalah, itu langkah pertama itu adalah pada saat dia melakukan persoalan itu, siapa guru pikirnya. Setelah guru pikirnya ketahui dan mencatat persoalan itu, kemudian siapa wali kelasnya. Pertemukan antara wali kelas dengan guru pikir dan juga anak yang bersangkutan. Kemudian guru yang sebagai pelaku misalnya pada saat dia melakukan peristiwa itu. Setelah itu kalau sudah selesai di situ berarti selesai. Tapi kalau tidak, naikkan sampai di kesiswaan. Kalau sudah di kesiswaan itu, kesiswaan tidak bisa menyelesaikan, maka itu sudah pada penjadwalan oleh kepala sekolah, oleh kesiswaan. Bahwa misalnya mungkin saya ada tugas keluar, tapi nanti kesiswaan bilang, Bapak kita ada masalah begini-begini, kira-kira menurut Bapak kapan kita pertemukan orang seperti itu. Penjadwalnya itu berdasarkan prosedur awal, peristiwa terjadinya masalah
antara guru dengan guru, atau antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru, tentunya harus didokumenkan oleh guru piket. Setelah itu menghadirkan wali kelas dari anak yang bersangkutan dan guru yang bersangkutan. Tidak selesai di situ, naikkan di kesiswaan. Kalau sudah sampai pada kesiswaan tidak selesai, maka itu minta penjadwalan. Penjadwalan itu dari kepala sekolah, karena kepala sekolah punya masalah mungkin banyak, terutama berkaitan dengan tugas keluar lagi, ya urusan kedinasan, ataukah ada tugas-tugas lainnya sebetulnya tidak bisa diganggu pada saat itu. Biasanya penjadwalan itu tidak terlalu lama-lama amat seperti persoalan-persoalan di luar. Nah, kita ini kan dalam lingkungan sekolah, kalau kita semua sudah ada, bisa saat itu kita selesaikan. Hanya menghadirkan orang tua. Baik Bapak, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang Bapak berikan untuk kami. Pertanyaan lanjutan dari saya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, dalam kasus dilema etika ini yang menjadi referensi daripada kepala sekolah itu tidak lain adalah teman guru, terutama para Lakasea. Kemudian yang membidangi semua kegiatan ekstrakurikuler atau kurikuler yang ada. Nah, kalau dilema itu berkaitan dengan proses pembelajaran, maka yang kita libatkan itu adalah wali kelas, guru mata pelajaran dengan kurikulum. Tapi kalau itu terjadinya di luar kelas dalam lingkungan sekolah, berarti itu ranahnya kesiswaan. Kemudian kalau itu berkaitan dengan tindakan-tindakan luar, persoalan di luar, misalnya sampai berhubungan dengan aparat keamanan, berarti itu kepala sekolah koordinir dengan orang tua yang bersangkutan. Ya, baik, terima kasih Bapak, luar biasa respon balik atau ya pencerahan dari Bapak tentang pertanyaan-pertanyaan tersebutnya. Dan langsung saja Bapak, ini pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak kira-kira yang dapat Bapak petik dari pengalaman ketika Bapak mengambil sebuah keputusan dilema? Ya, baik. Dari dalam pengambilan keputusan ini dengan persoalan yang ada, saya itu ada pilih prinsip ada 3. Kekompakan tinggi, output tinggi, dan kekeluargaan tinggi. Itu yang saya bilang. Tapi ada output tinggi, kekompakan tinggi, kekeluargaan tidak ada. Nah, kemudian ada juga output rendah, kekompakan rendah, tapi kekeluargaan tinggi. Nah, ini namanya biasa-biasa saja. Anak itu baik atau tidak, yang penting kita baik-baik, kita guru. Saya tidak begitu. Saya punya prinsip, output tinggi, kekompakan tinggi, kekeluargaan juga tinggi. Nah, itu pengalaman. Dari situlah setelah saya lihat di akhir-akhir ini itu nilai kerjasama di sekolah ini sangat tinggi. Artinya walaupun kepala sekolah tidak ada, semua pekerjaan bisa berjalan. Kenapa? Sudah memahami tugas masing-masing. Terus yang mana yang butuhkan kolaborasi dengan teman. Setiap kita sekarang sudah mengenai kewajiban dan hak. Itu yang saya baca. Jadi sudah baik sekali pelaksanaan segala kegiatan. Baik Bapak, terima kasih banyak untuk pencerahannya hari ini. Kami sudah belajar dari modulnya Bapak, tapi itu hanya materi. Hari ini kami dipertemukan dengan Bapak, kami belajar lagi bagaimana Bapak mengambil keputusan, dan itu menjadi satu pembelajaran buat kami yang masih belajar ini. Ke depan bisa mencontoh hal-hal baik yang sudah Bapak terapkan, yang sudah Bapak berikan kepada kami selama menjadi pemimpin di lembaga ini. Kami sangat bersyukur dan kami berterima kasih untuk kesempatan ini Bapak. Terima kasih. Dan himbauan saya, karena guru penggerak ini ke depannya adalah calon-calon kepala sekolah. Tentunya antara etika moral, etika moral, dilema etika dengan rujukan moral ini harus disinergi. Tidak boleh kita tinggalkan satunya. Tetapi kalaupun kita sudah pada titik yang sangat krusial, maka kita pakai aturan. Karena yang namanya moral
Kadang-kadang di depan hukum itu kurang dipertimbangkan. Yang dilihat itu adalah benar ya benar, salah ya salah. Gitu. Gitu ya. Terima kasih banyak. Shalom. Salam sejahtera. Selamat siang. Salam dan bahagia untuk kita semua. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kupang, dan saya Margarita Kasdiana Pua, SPD. Saya Isoni Utupala. Saya Norma Baik, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Fatuliu, Bapak Johannes Luji, SPD. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Kabar baik. Terima kasih Bapak, dan mungkin langsung saja kami akan melakukan wawancara dengan Bapak tentang terkait materi tentang dilema etika dan mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Dan mungkin dari gambaran materi ini Bapak, dan langsung saja kami akan melakukan pertanyaan langsung kepada Bapak. Kira-kira selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, baik. Tentunya untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus berkaitan dengan dilema etika, yang perlu dilakukan pertama adalah dengan membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait atau pihak-pihak yang bermasalah secara terbuka, dan mengumpulkan informasi terkait masalah yang terjadi. Itu tahap awal untuk mengidentifikasi masalah-masalah berkaitan dengan dilema etika. Jadi mungkin kira-kira kasus yang Bapak dapat menyelesaikan itu terjadi di sekolah Bapak sendiri? Iya, bisa. Kasus yang sering terjadi di sekolah. Terima kasih. Baik, jadi selama ini Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang terjadi, maksudnya tadi dilema etika dan rujukan moral di sekolahnya Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Oke, baik. Nah, jadi dalam mengambil keputusan, ya, untuk apa tadi, kasus yang sama-sama Sama-sama benar, benar. sama-sama benar. Nah, jadi tentu yang perlu dilakukan itu adalah pertama dengan mengedepankan prinsip atau aturan yang berlaku. Itu harus tetap dijalankan. Kemudian harus tegas, itu pasti harus tegas. Dan yang paling penting adalah harus adil, harus berkeadilan. Artinya ketika menyelesaikan masalah tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Jadi tetap memikirkan hasil akhir yang baik, tentunya untuk perubahan yang positif ke depannya. Ya, jadi belajar dari masalah supaya masalah itu jangan terjadi,
kemudian ada perbaikan ke depan. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya dari saya, Ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sekolah ini? Kira-kira prosedurnya atau langkah-langkah yang biasa Bapak ambil itu seperti apa? oke, baik, terima kasih. Jadi pertama-tama tentu harus mengetahui atau mengenal masalah yang terjadi, ya. Masalah yang terjadi, kemudian ya mengetahui atau memastikan juga nilai apa yang bertentangan dari masalah itu, berhubungan dengan bertentangan dengan nilai-nilai apa. Kemudian tentunya siapa-siapa yang terlibat dalam masalah itu perlu diketahui, ya. Setelah sudah mengetahui itu, ya mengumpulkan bukti-bukti atau fakta-fakta supaya nanti ketika mengambil keputusan ya tidak salah sasaran. Kemudian yang berikut masuk ke dalam bagaimana mencari solusi penyelesaian masalah secara bersama-sama dan secara terbuka, ya, secara terbuka. Ya, kira-kira seperti itu dia punya langkah-langkah atau prosedur dalam menyelesaikan masalah. Ya baik Bapak, pertanyaan keempat dari saya, Ya, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? baik. Hal-hal yang dipandang efektif itu ya antara lain perlu komunikasi atau dialog secara terbuka dengan pihak terkait, ya. Kemudian kerjasama untuk mencari solusi, kerjasama untuk mencari solusi. Kemudian yang penting juga adalah dalam menyelesaikan masalah atau memberikan penjelasan harus dengan tenang dan bijaksana. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Hal berikut yang ingin kami tahu yaitu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Bapak mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini. Ya, yang menjadi tantangan itu biasanya tidak ada keterbukaan dari pihak-pihak yang terkait. Tidak ada keterbukaan atau tidak ada kejujuran. Dan biasanya kita mau mengaku kita salah itu agak berat. Ya, agak berat. Jadi memang itu tantangan. Jadi dalam hal ini perlu semuanya dibangun satu komitmen dari kedua belah pihak supaya kedepannya akan menjadi lebih baik. Kalau menjadi lebih baik ya harus jujur, harus terbuka dan mau untuk dibimbing, diarahkan supaya kedepannya jadi lebih baik. Baik, terima kasih Bapak untuk masukan-masukan atas wawancara. Pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak menggunakan jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan pada saat pengambilan keputusan dilema etika? Baik.
Terima kasih. Saya pikir itu tergantung kasus ya. Kalau kasus besar atau kasus kecil, ya, yang pasti dua-duanya harus diselesaikan. Jadi kalau kasusnya besar sekali mungkin ya perlu kita atur waktu yang pas bagaimana untuk menyelesaikan kasus itu. Tapi kalau kasusnya ya tidak besar, ya mungkin kita bisa langsung selesaikan, ya. Langsung diselesaikan secepatnya supaya juga jangan berlarut-larut, kan? Ya. Dan kembali bahwa ketika menyelesaikan kasus-kasus seperti itu kita harus mempunyai ketegasan, harus tegas dan sesuai prinsip, sesuai aturan yang berlaku. Dan tentunya keadilan harus tetap ada. Artinya disesuaikan dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Jadi katakanlah sanksi yang diberikan ya itu bukan untuk mematikan, tapi sebagai pembelajaran supaya bisa berkembang ke arah yang lebih baik ke depan. Jadi prosedur ya sama seperti yang tadi yang saya katakan itu ya. Kita harus memastikan latar belakang terjadinya masalah itu ya, kita harus identifikasi dulu latar belakangnya kenapa sampai terjadi, kemudian kita memanggil dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang bermasalah, kemudian kita berdiskusi berdialog untuk mencari solusi seperti itu. Baik Bapak, luar biasa penjelasan Bapak hari ini. Masih ada, Luar biasa, sudah masih ada Bapak. Masih ada, Bapak. Ini Ya. tentunya dalam Ya. penyelesaian kasus-kasus dilema etika yang terjadi di lingkungan sekolah ini, tentunya Bapak tidak sendiri ya. Mungkin ada seseorang mungkin atau adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan-keputusan di dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika selama ini mungkin Bapak? Iya. Ya, kalau menyangkut seseorang ya, Ya. ada orang pasti ada yang bisa membantu, terutama kan di sekolah biasanya ada wakil yang membidangi ya bidang-bidang tertentu. Ya, kalau berhubungan dengan masalah dengan siswa pasti kita ya wakil kesiswaan. Kalau berhubungan dengan masalah guru ya mungkin kita meminta bantuan dari kepala urusan sarana prasarana atau ketenagaan yang ada di sekolah, karena ya tidak mungkin saya bekerja sendiri dalam mengumpulkan informasi terkait masalah yang terjadi. Jadi pasti saya membutuhkan orang lain, dan orang yang dibutuhkan itu adalah memang mereka yang berhubungan langsung dengan pihak terkait yang bermasalah, baik itu hubungan secara secara organisasi di sekolah, dan juga ya ada yang saya anggap mereka punya kedekatan secara emosional, bisa diminta bantuan mereka untuk membantu dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Dan juga kembali bahwa ya faktor yang mempermudah juga
sebenarnya dari apa? Dari komitmen semua pihak. Komitmen untuk mau keluar dari masalah. Artinya tidak ada dalam lingkaran masalah itu. Karena masalah itu akan menjadi beban sehingga nanti tidak terjadi apa namanya ketidakharmonisan dalam lingkungan interaksi baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi komitmen itu hal-hal yang mempermudah komitmen, kerjasama, kekeluargaan, kejujuran, keterbukaan itu penting. Kalau tidak ada itu pasti susah kita menyelesaikan satu masalah. Terima kasih Bapak dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan kepada kami. Ini terakhir dari saya, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika berdasarkan kasus-kasus yang sudah ada di sekolah ini. Ya, baik, terima kasih. Jadi pembelajarannya adalah yang pertama bahwa setiap masalah itu harus segera diselesaikan secara cepat dan tepat. Kemudian komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari mencari tahu latar belakang persoalan, ya, itu juga penting. Kemudian mencari solusi untuk kebaikan bersama. Jadi saya pikir itu pembelajaran yang bisa diambil bahwa untuk menyelesaikan satu permasalahan itu berkaitan dengan dilema etika keputusan. Ya, dalam pengambilan keputusan perlu kerjasama itu penting. Kerjasama penting dari semua pihak, terutama dari yang terlibat dalam masalah. Kalau tidak ada kerjasama, ya di dalam kerjasama itu kan sudah ada di dalamnya keterbukaan, kejujuran, ya, komitmen. Kalau itu semua ada, berarti pengambilan keputusan itu akan berjalan dengan baik dan akan memuaskan semua pihak. Baik Bapak, terima kasih banyak Ya, untuk sama-sama. pembelajaran baru bagi Ya. kami berlima sebagai seorang calon guru penggerak. Iya. Terima kasih banyak untuk sesi wawancara ini siang Ya. hari ini. Kita sekolahnya berdekatan, makanya kami menyempatkan waktu, kami memilih untuk datang ke sini untuk kami mewawancarai Bapak Ya. terkait dengan dilema etika yang menjadi salah satu topik pada pembelajaran kami dalam guru penggerak. Ya. Terima kasih banyak Bapak untuk sharing hari ini. Salam dan bahagia untuk kita semua. Salam dan bahagia juga.